Banyak kantong-kantong Kristen seperti Amerika, Eropa, Australia. Gereja sudah beralih fungsi jadi pasar, mall. Bahkan ada sejumlah gereja beralih fungsi jadi masjid. Oh, itu bukan barang, bukan hoax. Cek aja di Google sekarang, langsung ketahuan berapa banyak gereja jadi masjid. Berapa banyak pendeta mualaf. Ya, sebagai pelayan di sosial media, saya tahu persis kan, saya biasa hantam mereka juga. Hantam dalam artian suka cari hal sama kita. Kita kan suka ganggu orang. Kau mau pindah ke agama mana terserah kau, kan hak asasimu. Tapi yang menjadi masalah, kalau kau sudah pindah, jangan cari hal. Karena saya salah satu yang tidak akan diam. Saya akan hantam kau, ya. Saya tidak, sorry ya, saya tidak seperti Pak Saifuddin yang mantan Islam, bukan. Pak Saifuddin itu urusan beliau, tapi kalau saya pribadi, saya melarang jemaat yang saya gembalakan menyerang agama orang. Sekalipun dia mantan agama tertentu. Kalau dia sudah percaya Yesus, karena saya baptis banyak orang yang non-Kristen, saya nasihatin mereka, jangan serang agama lamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Wih, ini ngeri ini ya teman-teman, ngeri teman-teman. Pendeta Mel Atok mulai angkat bicara mengenai banyaknya orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang ngaku Kristen lah, para laskar Polycarpus yang suka mengganggu agama Islam. Ya. Jadi kita tahu banyak sekali orang-orang yang mengaku laskar Kristus, mengaku sebagai pendeta, mengaku misionaris, tapi di medsosnya kerjanya menghujat, mengganggu agama Islam. Dan salah satunya tentu saja adalah pendeta Bluku Suntur Saifuddin Ibrahim. Belum lagi ada Pak Bom-Bom, ada Ki Ahmad, Vergudok, Sob Katul, Wak Donat, Effendi Kusman ya, dan masih banyak sekali orang-orang yang memang kerjanya itu bukan memberitakan Injil, bukannya menyebarkan ajaran Yesus, tapi sibuk menghujat dan menghina agama Islam. Dan pendeta Mel Atok angkat suara, teman-teman. Ngiri ini teman-teman ya. Jadi di sebuah khotbah, ya, di sebuah khotbah yang saya juga tidak tahu di mana, pendeta Mel Atok berbicara bahwa jangan, ya, jadi dibilang jangan mengganggu agama Islam. Harusnya orang-orang Kristen sadar, harusnya orang-orang Kristen fokus bagaimana cara supaya gereja-gereja rame. Jangan sibuk nyerang Islam, endingnya malah kekristenan makin ditinggal. Jadi mungkin Mel Atok ini melihat nih, berkat hujatan Saifuddin, makin banyak orang-orang yang mualaf, kan begitu. Kita lihat, sudah berapa banyak orang-orang Kristen yang memilih jadi mualaf setelah melihat kelakuan para Polycarpus. Kan begitu. Kelakuan Polycarpus lah yang membuat mereka sadar bahwa ternyata agama yang jahat itu bukan Islam. Selama ini Islam yang digembar-gemborkan sebagai agama yang kasar, jahat, dan sebagainya. Setelah mereka melihat kelakuan Polycarpus, mereka tahu. Rupanya selama ini hanya framing. Malah dari internal. Ya, internal agama mereka sendiri yang bermasalah sekarang. Dan itu bisa dibuktikan dengan makin banyaknya gereja-gereja yang sudah menjadi masjid. Ini pengakuan jujur dari pendeta Mel Atok ya. Kalian bisa lihat judulnya. Banyak gereja telah menjadi masjid, teman-teman. Keren judulnya nih. Kita harus apresiasi atas kejujuran pendeta Mel Atok ya. Nih, kita coba setik gini. Kristen, jangan. Nih, kalian bisa lihat nih. Nah, judulnya. Banyak gereja telah menjadi masjid. Ini fakta. Fakta. Kenapa bisa gereja banyak jadi masjid? Karena orang-orang Kristen muak melihat pendetanya, misionarisnya, para laskar Kristennya, kerjanya mengganggu agama Islam. Kan begitu. Oke, kita dengarkan dulu lah curahan hati dari seorang Mel Atok ya. Ini link videonya supaya jadi bukti. Nanti kita dibilang ngadi-ngadi. Oke. Tidak ada orang Kristen yang lolos dari serangan setan.
maka keadaan tidak akan baik-baik saja. Amin. Nah, pas keadaan tidak baik-baik, ayat ini datang. Ucaplah syukur senantiasa, ya, dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kepada Allah Bapa kita. Nah, sekarang kalau ngomong mengucap syukur seputaran hal-hal yang tidak menyenangkan, saya mau bagi beberapa hal yang kiranya bermanfaat bagi saya dan jemaat untuk menghadapi tahun 2024. Saya percaya tambah tahun tekanan masalah tambah tinggi. Ya, Amerika yang dulu 80-an% Kristen sekarang mungkin tinggal 60%. Berarti setan kerja gila-gila. Ini semua kita hadapi. Saudara-saudara yang tinggal di Amerika lebih paham. Banyak kantong-kantong Kristen seperti Amerika, Eropa, Australia. Gereja sudah beralih fungsi jadi pasar, mall. Bahkan ada sejumlah gereja beralih fungsi jadi masjid. Oh, itu bukan barang, bukan hoax. Cek aja di Google sekarang, langsung ketahuan berapa banyak gereja jadi masjid. Berapa banyak pendeta mualaf. Ya, sebagai pelayan di sosial media, saya tahu persis kan, saya biasa hantam mereka juga. Hantam dalam artian suka cari hal sama kita. Kita kan suka ganggu orang. Kau mau pindah ke agama mana terserah kau, kan hak asasimu. Tapi yang menjadi masalah kalau kau sudah pindah, jangan cari hal. Karena saya salah satu yang tidak akan diam. Saya akan hantam kau, ya. Saya tidak, sorry ya, saya tidak seperti Pak Saifuddin yang mantan Islam, bukan. Pak Saifuddin itu urusan beliau lah. Tapi kalau saya pribadi, saya melarang jemaat yang saya gembalakan menyerang agama orang. Sekalipun dia mantan agama tertentu. Kalau dia sudah percaya Yesus, karena saya baptis banyak orang yang non-Kristen, saya nasihatin mereka, jangan serang agama lamamu. Karena engkau sudah percaya Yesus, engkau fokus belajar Alkitab, belajar Yesus, dan bersaksi Yesus. That's it. Amin. Gak usah cari hal. Dan memang tidak ada ayat suruh kita serang orang. Coba kasih tunjuk. Nggak ada. Saya minta maaf, saya salah satu pendeta yang paling hafal ayat. Saya tahu yang ada itu Tuhan suruh bawa damai untuk semua orang. Bukan berkelahi dengan orang. Kita harus bawa damai. Makanya Roma 12 ayat 18. Anak terang salah satunya kan ini. Perhatikan. Alhamdulillah ya. Berkat pendeta Blukus Suntur Saifuddin Ibrahim serta para Polikardus sudah tidak terhitung berapa banyak orang yang memutuskan mualaf. Bahkan di medsos sendiri kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat sendiri dari hasil diskusi-diskusi, semua orang berbondong-bondong memutuskan mualaf setelah diskusi. Sedangkan yang murtad ada nggak? Oh ada. Ya, kita kasih poin. Jangan menang terlalu banyak. Jangan kita udah cetak 100 gol, 1 gol pun nggak kita kasih buat para Polikardus. Ada nggak yang murtad? Ada, si Raji. Ada si Raji ya. Ada si Raji yang berhasil dimurtadkan oleh para Polikardus. Setelah diberikan ya harta benda, diberikan uang dan pekerjaan ya. Akhirnya si Raji memutuskan murtad. Ada tuh satu nggak usah kita bilang lah. Jadi Raji ini si A ya. Dia si A dan memutuskan untuk murtad, nggak apa-apa. Kalau memang dia senang di sana nggak apa-apa. Bahkan kita sebenarnya udah kasih poin nih. Ya kita udah kasih poin kepada para Polikardus. Ada 2 lagi yang kita sorongin. Ada Bu Yuni dengan PPJ. Ini murtad nih kalau bisa nih ya. PPJ sama Bu Yuni tolonglah dimurtadkan. Bagi teman-teman Kristen tolong murtadkan mereka 2. Udah kita bantu sorongin keluar loh. Masa nggak bisa kalian tarik? Nah, ini cukup lucu. Cukup menggenaskan. Minimal kita poin lah 3 kasih mereka ya. 3 orang yang murtad gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Mel Atok ini fakta teman-teman. Ya fakta. Kalian bisa lihat bagaimana gereja-gereja itu beralih fungsi. Ada yang jadi diskotik, ada yang jadi bar, ada yang jadi tempat-tempat nggak benar. Tapi kalau jadi masjid, alhamdulillah kan gitu. Kalau jadi masjid ya alhamdulillah, jadi tempat yang berguna.
daripada jadi tempat maksiat, daripada jadi tempat yang nggak benar kan gitu. Mending jadi masjid, suci dia, ya, suci, jadi kembali bagus, jadi kembali ke fitrahnya gedung tersebut. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli gereja, ya silakan aja kalian buka salah satu situs, yaitu Loopnet ya. Ini situs khusus jual beli gereja, bayangkan. Ya, ini khusus, jadi agen properti yang khusus menjual gereja-gereja yang sedang dijual. Lihat nih, harganya mahal juga ini ya. Nah, kalian bisa tinggal ketik mau negara bagian mana. Banyaknya minta ampun teman-teman. Nah, lihat nih, ada gereja di sini, ini ada di Columbus. Ya, kalian mau di mana? Mau di Amerika, di New York juga ada, ya. Di Virginia, West Virginia, banyak teman-teman. Apalagi kalau kita bicara New York, lihat nih. Kalau di New York ada banyak sekali nih. Nih, ya, ini adalah gereja-gereja yang dijual. Silakan kalian cocokkan dengan lokasi yang kalian inginkan, dan kalian cocokkan juga dengan kantong kalian tentunya ya. Jangan nanti nggak sanggup beli kan gitu, ya. Jangan nanti nggak sanggup beli. Nah, ini banyak nih teman-teman. Dari 9 juta dolar, 1 juta dolar, ya, 5,5 juta dolar, banyak teman-teman. Mau beli yang mana? Ini New York ya, inilah mahal nih, kenapa? Kalau yang ini nggak gitu mahal nih, ha. Ini 440.000 aja, artinya sekitar 6 miliar lebih, sampai 7 miliar rupiah. 7 miliar rupiah ya, ukurannya 4.500 meter pers. Oke, jadi kita bisa lihat, inilah situs khusus untuk jual beli gereja teman-teman, dan banyak sekali yang dijual teman-teman, ya. Yang mau beli silakan. Jadi memang seperti itu kenyataannya. Ini hanya satu situs loh. Masih banyak situs-situs yang menjual gereja lainnya. Di Amerika, di Eropa, ini sama kondisinya. Sama kondisinya. Jadi menurut Pendeta Mel Atok, mending fokus beresin internal. Ngapain singgung agama Islam? Singgung agama Islam, apa yang terjadi? Orang memutuskan mualaf. Nggak ada gunanya bagi Kristen. Makin kalian serang agama Islam, makin banyak orang mualaf. Ini gimana toh? Ya. Harusnya pendeta Bluku Suntur kan di Amerika. Bantulah kekristenan di Amerika supaya jangan lagi ada yang tutup. Kalau perlu Bluku Suntur beli satu tuh gereja supaya bisa melayani sendiri, supaya nggak numpang di gereja orang. Harusnya dia seperti itu. Minta kepada donatur-donaturnya. Kan gitu. Anda bilang, bantu pelayanan saya. Kalian orang-orang Kristen wajib nyumbang 20.000 kan gitu, supaya dia bisa beli gereja. Nah, kita suruhlah dia nyumbang dulu, ya, kita suruh dia minta donasi dulu. ODGJ keluar lagi, ya saya dianggap gila. Nah, mereka selalu menghina saya karena donasi katanya. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya, di ini semuanya ya, dikirim semuanya. Ada juga rekening saya di Amerika. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia, banyak yang sudah beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh, Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Jadi memang harusnya mereka ini sadar ya, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok,
bahwa kekristenan ini sudah mulai ditinggalkan. Harusnya fokus membenahi. Jangan sibuk nyerang Islam, karena gagal. Ya, kalian dari dulu pengen Indonesia tuh mayoritas Kristen. Segala cara dilakukan, gagal. Kirim misionaris, gagal. Ya, terus hujat agama Islam, gagal. Nah, ini besok apa lagi yang mau dilakukan? Kalau saya lihat ini udah mulai ya, ada gerakan-gerakan baru, di mana mereka sekarang nggak menargetkan orang dewasa lagi. Jadi misionaris-misionaris, Polycarpus sekarang mulai menargetkan anak-anak kecil. Mereka mulai buka tempat les ya, yang gratis, di mana nanti anak-anak kecil Islam ini akan dididik ajaran Kristen juga. Jadi mereka berpikir yang dewasa nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting anak-anak inilah dididik, ditanamkan supaya mereka jadi Kristen. Karena ujung-ujungnya kan mereka generasi penerus. Kalau anak mudanya berhasil dipengaruhi jadi Kristen, maka mereka bisa mayoritas. Inilah yang sedang dilakukan oleh mereka, teman-teman. Dan saya harap ormas-ormas Islam, yayasan-yayasan Islam bisa peduli dan memperhatikan hal ini. Saya sudah dapati banyak report ya, banyak laporan, dan kita akan mulai ngecek-ngecek langsung ke lapangan, melihat bagaimana les-les yang dibuka oleh para misionaris untuk mulai menggait dan mempengaruhi anak-anak, ya, anak-anak dari saudara-saudara kita yang di luar sana. Aduh, ngeri teman-teman, ya, ngeri sekali. Dan semoga ini juga jadi perhatian bagi pemerintah, karena sebenarnya hal seperti ini tidak diperbolehkan harusnya. Tapi ya kembali lagi kepada pemerintah ya, mau urusin atau tidak. Dan kita kembali kepada Mel Atok, yang memang saya lihat masih jujur ya, dibandingkan dengan pendeta-pendeta yang lain yang di medsos. Mel Atok ini masih jujur dan masih dengan visi dan misi dia mengkritisi internal kekristenan, supaya kekristenan ini kembali ke jalan yang lurus. Supaya orang-orang Kristen di luar sana yang menonton medsos, yang menonton YouTube, itu tidak terpengaruh dengan Polycarpus. Kita membutuhkan pendeta-pendeta yang benar, ya, yang bisa melawan Polycarpus ini. Karena entah kenapa sekarang wajah kekristenan itu jadi condong ke Polycarpus. Seakan-akan Polycarpus lah ajaran Kristen yang benar. Ajaran Yesus ya seperti itu kan, nyerang orang gitu. Padahal nggak seperti itu. Padahal harusnya nggak seperti itu. Tapi kita sedih. Kita sedih kenapa wajah Kristen jadi seperti ini. Ini ngaco sekali ya. Terus buat pendeta Mel Atok, mungkin Anda juga harus belajar lagi. Saya nggak tahu ya, harus belajar atau harus jujur. Karena dia bilang dia termasuk pendeta yang sangat hafal ayat-ayat di Bible. Harusnya Anda tahulah berapa banyak ayat tentang peperangan. Habisi, tumpas, kan begitu. Bagaimana bangsa Israel, kerajaan Israel, memerangi bangsa-bangsa lain, menumpas orang-orang lain. Bahkan Amalek, itu sampai tanaman, hewan, anak-anak kecil, orang tua, wajib ditumpas, dibunuh semua. Ngeri. Ya, ngeri sekali teman-teman. Ajaran itu ada, dan itu perintah Tuhan kalian. Cuman masalahnya kan, Mel Atok nggak mau jujur ya. Mungkin nggak mau jujur gitu. Kalau perjanjian baru mungkin, karena Yesus nggak sanggup. Jangankan menumpas kerajaan lain. Menyelamatkan dirinya dari hansip Romawi, udah nggak sanggup. Apalagi numpas kerajaan, kan gitu. Tapi ya sudahlah, ini urusan mereka. Tapi niatnya baik, menyuruh orang-orang Kristen untuk sadar diri, jangan sibuk singgung agama Islam, jangan sibuk nyerang agama Islam. Mending kalian lihat tuh, gereja-gerejanya sudah mulai dijualin, sudah mulai bangkrut. Mending itu aja diberesin. Jadi kalau ada orang bilang, oh gereja susah dibangun, harusnya kalian fokus, ya fokus membereskan gereja yang sudah ada. Jangan sibuk nambah, tapi yang sudah ada terbengkalai. Kan begitu. Ini sibuk buka cabang. Oh saya mau buka cabang. Sedangkan cabang yang sudah dibuka kemarin, itu udah babak belur, udah rugi-rugi. Ya, sudah tidak terurus. Mending urusin dulu itu. Banyak sekali kalau kita lihat bagaimana gereja-gereja Protestan itu jemaatnya nggak ada, sedikit. Bahkan bisa dibilang mayoritas gereja Protestan di Indonesia itu lebih banyak ya sepinya. Lebih banyak gereja-gereja yang jemaatnya itu di bawah 50. Bahkan di medsosnya udah berapa banyak nih? Kita jumpai gereja-gereja yang sepi. Gereja Risuli Lubis sepi, gereja Muriwali itu sepi. Ya. Kalau Esra Soru agak mending lah, Mel Atok juga agak mending.
Tetapi masih banyak yang sepi-sepi. Torosoki, Torosoki sepinya minta ampun juga. Jadi banyak sekali gereja-gereja yang sepi, mending itu yang diberesin. Itu yang diberesin, ya. Dan buat Bluku Suntur ini memang perlu ditabok nih. Kalau perlu pendeta Mel Atok datangi tuh. Datangi Amerika, tabokin itu si Bluku Suntur ini ya. Ngomong ngaco sekali. Bukannya bantu kekristenan di Amerika, ini malah nyinggung-nyinggung Islam terus. Gara-gara dia nyinggung Islam, makin banyak mualaf, makin banyak orang sadar, makin kesal orang Islam sama Kristen. Ini gara-gara dia. Kalian lihat, apa yang terjadi di Indonesia sekarang, bagaimana stigma negatif, ya, pandangan negatif dari umat Muslim kepada Kristen, itu kan biang keroknya Paul Jang, ya, Bluku Suntur, terus Sofyatul, dan teman-temannya. Gara-gara mereka, orang-orang Kristen di Indonesia yang jadi kena sasaran. Jadi nggak enak hubungannya, jadi kena imbas. Ya. Sekarang mau dirikan gereja, umat Muslimnya jadi nggak mau teken, sudah tidak empati lagi, sudah kesal, gara-gara melihat Bluku Suntur, Paul Jang dan yang lain-lain. Nah, inilah yang terjadi. Ini perlu ditempeleng, Pak. Ya, harusnya Bapak ke Amerika nih, Mel Atok nih ya, terus piting tuh si Bluku Suntur kurang ajar itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan bagi teman-teman, ya sedikit himbauan, kita ada menjual merchandise bagi teman-teman yang ingin mensupport perjuangan yang kita lakukan dan ingin memiliki souvenir atau merchandise resmi edisi pendebat-pendebat Muslim, mujahidin-mujahidin Muslim, dapat membeli di Tokopedia. Ya, nama tokonya J-Friends, dan yang mau beli manual juga bisa melalui nomor WA yang ada di bawah. Ya, kita ada jual Al-Ayubi, Bamtri, Bang Zuma, Unirifa, ya, Kores, dan juga Bang Handi. Jadi kita memang vendor resmi untuk merchandise-merchandise tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak dan sudah mendukung perjuangan kita ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.